Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba biqa'il ardi masajiduha. Shadaqallahu wa shadaqar rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DSKS yang kami hormati, teman-teman dari Sega Production yang malam ini alhamdulillah bisa hadir dan memberikan pelatihannya insyaallah kepada kita, juga para hadirin, para pengurus-pengurus masjid, para takmir masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini juga pertemuan yang insyaallah membawa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bertemu dalam sebuah kegiatan yang mungkin pertama kalinya di Solo ini ya, pelatihan sound system masjid ya. Biasanya orang sound systemnya sound horek gitu ya, tapi kali ini sound system masjid ini opo meneh gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu kami berdiskusi dengan teman-teman ini, di antaranya di Sega ini, dan juga beberapa pengurus masjid yang pernah menyampaikan bahwa ada keluhan-keluhan seputar suara-suara di masjid, sound systemnya nggak bagus ya. Kemudian teman-teman ini, karena memang ini nanti teman-teman ini ahli-ahlinya sound system ini ya, sehingga nanti insya Allah apa yang akan diberikan ilmunya ini akan menjadi bermanfaat buat kita. Dan mereka menyampaikan bahwa suara itu di masjid itu berpengaruh loh dengan khusyuknya orang ibadah. Tadinya saya awalnya gitu ya, saya nggak begitu percaya gitu. Tapi sampai beberapa masjid ya, kalau kita ikut sholat di situ lalu kemudian mendengarkan sound systemnya itu memang nggak reora khusyuk lah. Hilang khusyuknya itu. Tampaknya ada settingan-settingan yang memang tidak benar gitu di situ, sehingga didengarkan telinga itu nggak enak. Lalu kemudian walaupun imamnya masya Allah itu sudah suaranya dibagus-baguskan, tapi ya sound systemnya itu wah menyedihkan, sehingga suara yang keluar itu ya nggak bisa bagus dan mengakibatkan pada hilangnya nikmatnya orang ibadah. Jadi kalau bapak-bapak sekalian pernah haji atau umroh tuh Pak ya, Pak Jenengan tahu kan bagaimana kualitasnya sound system Masjidil Haram. Oh ya Ustaz, ojo dipadak nih masjidin dewe no taat gitu ya. Ya, itu sound system yang harganya jutaan dolar, Pak. Ya, jutaan dolar, bukan hanya jutaan rupiah. Kalau jutaan rupiah itu gampang gitu. Ya, betul. Tapi kan untuk masjid sebesar itu, siapa masjid antum yang sebesar Masjidil Haram? Kan nggak ada gitu ya. Untuk masjid sebesar itu, ya dengan puluhan ribu speaker seperti ini yang terpasang di setiap tiangnya dan sebagainya di sana itu. Tapi apa yang kita, mungkin bapak-bapak yang pernah umroh haji pasti merasakan betapa nikmatnya ya sholat di sana itu. Jadi imam-imam Masjidil Haram ini suaranya biasa-biasa aja, terus terang Pak gitu ya. Biasa aja mereka itu gitu. Cuman karena sound systemnya itu, apalagi kalau Anda berada di tempat matofnya itu ya, lalu di situ mungkin adzan atau iqamat, atau mungkin di situ Anda sedang tawaf, lalu kemudian sholat, mereka sedang sholat sunnah tarawih atau apa begitu, indah sekali suaranya ya, dan itu berpengaruh langsung kepada kekhusyuan.
Di situ saya berpikir sound system ini memang punya pengaruh besar rupanya. Ya, jadi sound system itu punya pengaruh besar. Nah, inilah yang kemudian menggerakkan kita supaya mengadakan kegiatan seperti ini. Nah, kita ingin memberikan sekadar pendasaran ilmu-ilmu dasar, karena beberapa waktu yang lalu ketika ada acara pameran International Islamic Education Fair kemarin di Editorium Muhammadiyah UMS, ya, kita bertemu dengan teman-teman ini, mereka hadir di sana, ikut di dalam pameran, lalu kami diskusi, tercetuslah ide, yuk bikin pelatihan yuk untuk para takmir masjid. Ya, alhamdulillah ya, beliau setuju dan siap. Lalu kemudian saya bilang bismillah, ayo DSKS kita mengadakan, dan alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk bisa kita realisasikan. Nah, semoga kegiatan ini nanti insya Allah menjadi kegiatan yang bermanfaat, ya. Sedikit atau banyak ilmu itu insya Allah penting, Pak. Ya, makanya di dalam pendaftaran kami sebenarnya berharap yang hadir adalah yang petugas sound systemnya, ya, yang kita minta itu petugasnya itu boleh ditemani ketua takmirnya apa nggak apa-apa, gitu ya. Tapi petugas sound systemnya itu yang penting. Karena apa? Dia harus punya ilmu ini, ya. Walaupun mungkin wah masjid saya sederhana Ustaz, sound systemnya sederhana, nggak apa-apa. Antum punya ilmunya itu penting. Ya, nanti bagaimana settingannya dan sebagainya, ini ada pakar-pakarnya. Antum bisa konsultasi atau bisa, siapa tahu sound system sederhana itu bisa antum ubah menjadi kualitasnya seperti sound system Masjidil Haram. Loh, jangan ketawa loh Pak, bisa jadi loh, kalau memang serius bisa Masjidil Haram ala musola antum gitu loh, atau masjid antum, tidak apa-apa gitu. Yang penting sudah memaksimalkan, karena itu adalah bagian dari bentuk-bentuk takmir masjid. Jadi Imam Qurtubi dalam menafsirkan ayat At-Taubah 18 tadi itu, beliau mengatakan bahwa takmir atau i'mar itu memakmurkan masjid itu ada dua bentuknya. I'mar hissi wa i'mar ma'nawi. Takmir atau memakmurkan masjid secara hissi itu sesuatu yang sifatnya dohir, dan satu lagi takmir atau memakmurkan masjid secara maknawi. Secara maknawi itu artinya menjadikan bagaimana supaya jamaah itu bisa sholatnya bisa khusyuk, kemudian mereka nyaman berada di masjid, ya, karena ini rumah Allah, ya, dan mereka terlayani dengan baik sehingga mereka betul-betul bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara hissi. Lalu kemudian secara maknawi, secara hissi apa? Menjadikan masjid itu bersih, ya, menjaga kenyamanannya, karpetnya bersih, tempatnya nyaman untuk sholat, tempatnya nyaman untuk ibadah, bahkan untuk kegiatan-kegiatan ilmu dan sebagainya. Nah, termasuk diantaranya sound systemnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu kalau kita masukkan di situ masuk dalam takmir hissi. Ini apa yang sedang mau dipelajari ini adalah pelatihan takmir hissi menurut Imam Qurtubi. Ya, sehingga mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat kita semuanya, dan menjadi hal yang insya Allah mudah-mudahan menambah pengalaman serta pengetahuan Bapak semuanya di dalam upaya untuk semakin memaksimalkan i'mar takmir masjidnya di masing-masing masjid. Semoga masjid-masjid kita ini semakin bercahaya, semakin bermanfaat buat masyarakatnya, semakin nyaman untuk dijadikan tempat ibadah, tempat rukuk dan sujudnya umat Islam insya Allah. Dan kita berharap Bapak sekalian, insya Allah nanti ke depan DSKS juga akan mengupayakan kegiatan-kegiatan selain dari ini, ya, bersama dengan para takmir semuanya. Jadi kami merencanakan mudah-mudahan 3 bulan sekali lah minimal mungkin kita bisa ketemu, ya, untuk mungkin pelatihan apa lagi nanti kita adakan, pengembangan apa dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan nanti dari usulan-usulan yang Bapak-Bapak sudah memberikan masukan ketika kemarin mendaftar, ya, itu sudah kami daftar semuanya. Mudah-mudahan nanti dari ide-ide yang ada itu insya Allah terus akan kita kembangkan, sehingga masjid-masjid kita dan para takmir kita semakin baik di dalam melayani masjid-masjidnya masing-masing, dan betul-betul menjadikan masjid-masjid kita ini menjadi masjid-masjid yang betul-betul makmur dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Wabil khusus kepada tim SEGA kami ucapkan jazakumullah khairan atas ilmu-ilmunya. Semoga semua dicatat sebagai amal soleh
dan mudah-mudahan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kegiatan kita ini termasuk kegiatan fi sabilillah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukur jazakallah kepada beliau Ustaz Iim selaku Rais Tanfidi Dewan Syariah Kota Surakarta. Baik hadirin sekalian, tadi di awal disampaikan bahwa hampir jarang atau belum pernah di Kota Solo ini mengadakan pelatihan serupa tentang sound engineering atau sound class. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini acara ini kita gelar secara gratis ya hadirin sekalian. Kenapa gratis? Salah satunya panjenengan bisa lihat snack yang panjenengan makan. Di situ ada catering Dewan Syariah Kota Surakarta. Nah, kami sampaikan bahwa semua amal usaha Dewan Syariah Kota Surakarta ini kita kembangkan untuk membiayai operasional dakwah seperti yang kita lakukan seperti ini. Ya. Salah satunya adalah catering. Panjenengan bisa bersani, bisa lihat di boxnya ada catering Kalisya atau DSKS catering, begitu ya. Nah ini salah satu amal usaha Dewan Syariah. Bisa jadi panjenengan semuanya ada hajatan apapun itu bentuknya, nanti bisa menghubungi dari Dewan Syariah Kota Surakarta untuk mengadakan catering. Dan juga hadirin sekalian kami sampaikan bahwa pelatihan ini di bawah naungan dari DSKS Institute, sebagaimana pelatihan yang kemarin kita gelar bahwa ada pelatihan branding pondok pesantren, ya. Dan juga insya Allah ke depan kita akan melakukan lagi penelitian atau juga kelas-kelas yang akan kita buka secara gratis untuk para pengajar sekolah tahfidz tingkat SD ya, tentang bagaimana membangun citra positif sekolah Islam yang saat ini mungkin tidak terlalu banyak diminati. Kemudian ada juga amal usaha DSKS rental mobil ya, hadirin sekalian nanti bisa kontak nomor yang bisa dihubungi. Kita ada HIS, panjenengan kalau saya mau ke Jakarta 212 butuh bis, insya Allah nanti kita bisa bantu untuk mengadakannya ya. Kemudian ada juga catering, kemudian ada DSKS Institute, kemudian terakhir ada DSKS rental mobil. Ini sembari informasi kami sampaikan hadirin sekalian, sehingga acara-acara seperti ini bisa kita gelar secara gratis karena dari panjenengan semuanya yang biayai. Ya, jadi ada yang order dari DSKS, kemudian keuntungan 100% untuk operasional dakwah. Begitu hadirin sekalian. Dan untuk selanjutnya pada kesempatan malam hari ini pelatihan ini kita gelar secara gratis. Kalau kemarin di ITB itu hampir 2 juta, terbatas untuk 50 orang. Dan malam hari ini alhamdulillah ilmu itu kita dapatkan secara gratis ya hadirin sekalian. Dan tentunya saya tidak akan panjang lebar, akan kita simak bersama dari tim Seka. Ada 2 pemateri pada malam hari ini, yaitu Faza Nagasari dan juga Suryati Plende. Nah ini beliau adalah musisi dan juga seniman ya, dan juga pakar sound engineering. Kepada beliau berdua kami persilahkan naik ke panggung.